Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kalau kita membahas apa yang kita lakukan barusan itu di dalam kitab fikih, kita tidak menemukan ada istilah tahlilan, yasinan dan semisalnya. Pendurian itu nggak dikenal. Tapi dalam kitab fikih yang dikenal itu istilah ihdatsut thawab. Prakteknya yang ada di Arab sama dengan apa yang kita lakukan. Cuma istilahnya kalau dikatakan tahlilan, yasinan, nggak ada di orang Arab itu istilahnya yasinan tahlilan. Itu istilahnya yang ada di kitab. Di dalam kitab itu istilahnya adalah ihdatsut thawab. Ihdatsut thawab itu adalah sebuah kegiatan yang fungsinya adalah menghadiahkan pahala. Pahala dari mana? Dari pahala dari yang kita lakukan dari perkumpulan, berzikir, membaca Al-Quran, itu semua berpahala. Lalu semuanya kita hadiahkan kepada almarhum atau almarhumah yang sedang ditimpa musibah. Maka istilahnya adalah ihdatsut thawab. Ini agak asing istilah ihdatsut thawab, tapi nyatanya ada dalam kitab-kitab fikih. Seringkali banyak orang itu mengatakan emang di zaman Nabi ada istilah tahlilan, yasinan, yang nggak ada. Yang ada adalah ihdatsut thawab tadi itu. Kalau ihdatsut thawab ada menghadiahkan pahala. Dulu di zaman Nabi itu ada seorang ibu-ibu. Dia nggak mampu untuk haji, lalu meninggal dunia dulu. Padahal sudah punya keinginan untuk haji. Maka kemudian anaknya itu lapor kepada Nabi, wahai Nabi, orang tua saya sudah ada keinginan untuk haji, semuanya sudah siap untuk haji, tapi qadarullah, Allah telah memanggil beliau sebelum sempat untuk melaksanakan haji. Maka kemudian si anak ini diberitahu oleh Nabi, kalau gitu kamu yang hajikan ibumu. Yang haji kamu, tapi nanti pahala dari hajimu itu dihadiahkan kepada ibumu. Itu menjadi salah satu dalil bahwa menghadiahkan pahala itu bisa. Pertanyaannya, kira-kira Pak, kita yakin nggak tadi kita baca Yasin, baca tahlil, zikir, tasbih gitu ya, berpahala nggak dari itu? Yakin berpahala. Dari yang baca itu kayak kita, bukan kayak sahabat. Kira-kira kita itu ketika baca berpahala nggak dari itu? Nah, itu kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa ketika kita melaksanakan perintah Allah, membaca Al-Quran, zikir, kita yakini kita ini sedang melakukan hal yang benar. Ketika melakukan yang benar, berarti pasti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan nyatanya, misalkan gini, tadi ketika baca ada yang sempat ngantuk begitu. Akhirnya Yasin itu yang dibaca cuma pertama sampai akhirnya doang. Pertanyaannya blank, karena ngantuk, tertidur. Nah kayak gitu pun terdapat pahala. Pahala apa? Pahala menghadiri majelis. Pertama dapat pahala menghadiri majelis. Yang kedua, pahala karena menyambung tali persaudaraan. Yang ketiga, pahala karena membaca meskipun hanya sedikit dari ayat Al-Quran, membaca sedikit dari zikir-zikir, itu semua berpahala. Maka di awal tadi ditekankan kita hadirnya di sini meniatkan diri untuk menghadiahkan pahala. Mudah-mudahan dengan seperti itu, meskipun teorinya kita sedang menghadiahkan pahala yang kita dapatkan barusan ini kepada almarhumah, itu ibaratnya seperti cermin. Kita memberikan kepada orang lain, tapi orang yang berhadiah itu juga memberikan kepada kita. Artinya kita nggak rugi, Pak. Kita nggak rugi. Kalaupun tadi kita nggak dapat pahala, kita nggak rugi dari pembacaannya, karena kita bisa mendapatkan pahala dari sisi yang lain. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kematian. Jadi kita semua ini mempunyai roh, betul ya? Kita semua memiliki roh. Ada di sini yang rohnya nggak ada? Nggak ada. Semua dari kita disebut orang yang masih hidup tatkala fisik dan roh itu masih menyatu, betul ya? Kalau rohnya sudah tidak menyatu dari tubuh kita, maka kita disebut orang yang sudah meninggal dunia. Nah,
roh ini dia sebelum masuk ke tubuh kita sudah memiliki dua fase kehidupan sebelumnya, dan nanti setelah roh berpisah dari tubuh kita akan memiliki dua fase kehidupan selanjutnya. Artinya adalah roh memiliki 5 fase kehidupan, dan roh yang roh kita sekarang ini ada di fase yang ketiga. Disebutkan dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebutkan perjalanan roh yang pertama itu ada di alam roh namanya. Kita semua ini punya roh. Sebelum masuk ke tubuh kita, roh itu ada di alam roh. Kalau saya tanya Pak, ada yang ingat nggak waktu dulu kita di alam roh itu ngapain? Apa yang kita lakukan di sana? Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat. Semua orang nggak ada yang ingat apa yang kita lakukan. Roh kita itu ngapain ada di alam roh. Maka kemudian Allah menegaskan, mengingatkan kepada kita semua tentang perbuatan roh kita ketika di alam roh. Allah menegaskan, waktu itu Allah mengambil sumpah terhadap roh kita semua ini. Kita nggak ada yang ingat Pak, tapi Allah sudah mengingatkan. Waktu itu Allah mengambil sumpah, hei si fulan, si fulan, alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini adalah Tuhan? Lalu semua dari kita, roh kita ini semuanya, baik yang sekarang jadi muslim ataupun kafir, itu mengatakan, qalu bala syahidna. Benar ya wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Semua dari kita mengatakan itu, tapi saya yakin tidak ada yang ingat terhadap itu. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran tentang kejadian roh kita ketika masuk di alam roh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah di alam roh, maka roh ini pindah ke fase kehidupan yang kedua, yaitu di mana? Di alam janin. Ketika janin kita umur 4 bulan, Allah meniupkan janin kita, yaitu roh kita. Maka roh kita yang awalnya di fase kehidupan pertama yaitu di alam roh, mulai janin itu umur 4 bulan, roh tersebut masuk ke fase kehidupan yang kedua, yaitu di fase alam janin. Di alam janin sampai 9 bulan selesai. Maka perjalanan roh masuk ke tahap yang ketiga, yaitu ke alam dunia, yaitu kita sekarang ini. Nah, sejak kita lahir hingga nanti kita meninggal dunia, itulah roh berada di fase kehidupan yang ketiga, yaitu di alam dunia. Berapa lama roh berada di alam dunia ini? Kita semua nggak ada yang tahu. Kita semua nggak ada yang tahu. Hanya saja Nabi Muhammad SAW sudah memberikan informasinya, kisi-kisinya, bahwa akmal ummati, umurnya umatku, umatnya Nabi Muhammad, mabaina sitin wasabain, antara 60 sampai 70-an. Itu umumnya umur dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini bukan menakut-nakuti, bukan berarti yang sekarang sudah masuk di tahap mabaina sitin wasabain antara 60 dan 70 berarti tinggal nunggu. Enggak. Yang tinggal nunggu itu enggak cuma mereka, saya pun yang masih muda gitu ya, itu juga tinggal nunggu. Jadi hakikatnya kita semua malam hari ini duduk di sini ini, kita sedang nunggu antrian kapan nanti kita akan pindah roh dari alam dunia ke alam yang keempat. Kita semua tinggal nunggu antrian. Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau dibalik, saya belakangan, bapak-bapak duluan, gitu kan. Nah, itu semua dari kita tinggal nunggu jatah saja, antrian saja. Maka karena semua dari kita ini menunggu jatah giliran kapan meninggalnya, tugas kita bukan takut terhadap antriannya, tapi mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Jangan sampai seperti di zaman Nabi itu pernah ada kisah di hadis yang lumayan agak panjang. Jadi hadisnya itu murra ala Nabi Muhammad SAW bi janazatin. Waktu itu suatu ketika ada iringan jenazah, beberapa jenazah melewati Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan,
mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarihun wa mustarahun minhu. Sahabat yang ada di sekelilingnya Nabi seketika langsung bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahun minhu. Apa yang kau maksudkan dengan mustarih dan apa yang kau maksudkan dengan mustarah minhu? Nabi menjelaskan, mustarih itu istilah untuk orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan mukmin. Mustarah minhu itu istilah untuk orang-orang yang meninggalnya atau dalam kehidupannya sebelumnya itu dia banyak melakukan maksiat, hobinya itu ya maksiat, hobinya itu minum khamr, hobinya mabuk, berzina, melanggar maksiat ketentuan, melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istilahnya adalah mustarah minhu. Ingat, ada mustarih, ada mustarah minhu. Mustarih untuk orang yang meninggalnya muslim, lalu dia nanti tempatnya di surga. Mustarah minhu orang yang meninggalnya mempunyai banyak tabungan dosa, tapi tabungan pahalanya cuma sedikit. Lalu Nabi menjelaskan, mustarih itu adalah al-abdul mu'min, hamba mukmin yastarihu min nasabid dunya wa adab. Itu adalah orang yang meninggal dunia, lalu dia itu beristirahat dari buruknya dunia, beristirahat dari capeknya dunia dan tipuan dunia. Dunia ini hanya tipuan. Maka orang yang meninggalnya dalam keadaan mukmin itu dia beristirahat dari capeknya dunia, dari godaan dunia, dari ujian yang ada di dunia. Tapi bagi orang yang maksiat tadi, istilah Nabi mustarah minhu, maksudnya adalah ketika dia meninggal dunia, yastarihu minhu al-ibadu, maka makhluk-makhluk yang ada, hamba-hamba Allah yang ada itu beristirahat dari dia, dari kejelekannya dia. Wa al-biladu, dan bumi yang dia injak itu juga beristirahat nyaman jadinya ketika orang ini meninggal dunia. Wasyadaru, dan pohon-pohon yang ada di bumi ini juga beristirahat dari keburukan orang yang meninggal dunia ini. Wadawa, dan binatang-binatang pun juga sampai mereka senang beristirahat karena sudah tidak ada orang yang berbuat zalim, ada orang yang sukanya berbuat kerusakan di dunia. Maka harapan kita semua, kita nanti meninggal dunia itu tergolong dari orang-orang yang mustarih, bukan mustarah minhu. Karena meninggalnya jangan sampai kita meninggal dunia itu justru orang-orang malah senang, hewan-hewan senang, tumbuhan senang karena orang yang berbuat zalim sudah tidak ada. Jangan sampai. Tapi harus sebaliknya, ketika kita meninggal dunia, maka hakikatnya mereka, para manusia, tumbuhan, hewan, bumi itu menangisi dari kita yang meninggal dunia karena kita nggak merawat bumi, karena kita nggak berbuat baik lagi pada orang lain, karena binatang-binatang nggak mendapatkan kasih sayang dari kita dan seterusnya. Maka kata ada sebuah ungkapan itu dari, kalau nggak salah, dari Imam Ali bin Abi Thalib, kamu ketika terlahir di dunia, kamu yang nangis, orang-orang tertawa. Maka ketika kamu meninggal dunia, kamu tertawalah, orang-orang menangis. Saya ulang, kita ketika terlahir di dunia, kita itu pasti nangis. Terus orang yang di sekeliling kita senang, malahan bahagia. Nah, itu ketika kita lahir. Nah, ketika kita meninggal dunia, usahakan nanti orang-orang itu menangisi dari kepergian kita dan kita bisa tersenyum. Karena banyak orang yang mendoakan kita, banyak orang yang merasa kehilangan terhadap meninggalnya kita dan seterusnya. Ini yang harus kita harapkan. Maka untuk bisa menjadi kita tersenyum ketika meninggal dunia sedangkan orang-orang menangis, itu ya diantaranya adalah selama kita hidup di dunia ini, usahakan jadi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Allah menginginkan kita jadi orang baik, jadilah orang baik. Allah menginginkan kita menjadi orang yang tidak merusak lingkungan, jadilah kita yang jangan sampai menjadi orang yang merusak lingkungan. Allah menginginkan kita semua ini bersaudara, maka jadilah kita ini orang yang bisa bersaudara. Dengan menjadi apa yang diinginkan Allah, menjadi apa yang diinginkan Rasulullah, maka
kita akan mendapatkan ketenangan di alam selanjutnya. Itu yang ketiga Pak, alam dunia. Alam yang keempat, roh kita nanti akan masih hidup. Jadi ketika meninggal dunia, fisik berpisah dari roh, tapi roh belum meninggal. Roh masuk ke alam yang keempat, yaitu di mana? Di alam barzah atau alam kubur. Alam barzah atau alam kubur. Dua-duanya dua istilah, satu makna. Alam barzah ya alam kubur ya alam barzah. Ada satu hadis yang sangat ngeri Pak, kalau kita baca hadis tentang alam barzah ini. Jadi diceritakan di hadis tersebut, nanti ada roh orang yang ketika di dunia dia mukmin, ada roh orang yang tidak mukmin. Nah, orang yang mukmin ini ketika di dunia, ketika masuk ke alam barzah, dia sudah akan mendapatkan aroma surga, dia mendapatkan wangi-wangi surga. Itu sudah mulai dia nikmati. Padahal masih di alam barzah, di alam kubur, tapi sudah mendapatkan nikmat surga. Sedangkan orang yang ketika di dunia itu hobinya maksiat, hobinya main judi misal, hobinya minum khamr, main zina dan seterusnya, meninggal dunia belum sempat tobat, maka nanti di alam barzah ini, di alam kubur, dia akan dikasih aroma neraka. Busuknya neraka itu sudah mulai dia cium sejak di alam barzah. Lalu panasnya api neraka sudah mulai dirasakan di alam barzah. Kemudian di alam barzah pula perbedaan roh muslim dan roh mukmin. Roh mukmin akan merasakan tempatnya luas sekali. Dia nggak merasakan kesempitan. Tapi roh yang maksiatan, yang hobi maksiat, ketika di alam barzah dia sudah merasakan kesempitan. Seakan-akan dia itu nggak bisa gerak lagi. Sudah mendapatkan azab neraka, lalu mendapatkan aroma neraka, panasnya neraka, sempit pula, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar. Beda dengan roh yang muslim, yang mukmin. Karena dia mendapatkan nikmat, maka dia ini bisa, dalam beberapa kali disebutkan, roh yang di alam barzah statusnya mukmin, dia bisa melihat anak cucunya yang sedang melakukan ibadah. Maka dalam hal ini ibu almarhumah Ibu Sumarti ketika sudah berada di alam barzah, lalu beliau itu digolongkan sebagai roh mukmin yang mendapatkan nikmat Allah, maka ada waktu-waktu tertentu nanti rohnya almarhumah Ibu Sumarti ini akan bisa melihat anak-anaknya, keluarga-keluarganya yang sedang beribadah, lalu almarhumah Ibu Sumarti ini tersenyum. Dia senang, bangga, anakku mempraktekkan apa yang disampaikan Nabi. Karena Nabi menyatakan orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa mendapatkan pahala lagi kecuali dalam 3 jalan. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh-solehah. Anak yang soleh atau yang solehah yang mendoakannya. Nah, sedekah jariyah ini nasihat dan ajakan kita selama hidup di dunia ini. Kalau kita merasa belum pernah punya pahala sedekah jariyah, sempatkan Pak untuk melakukan sedekah jariyah sekecil apapun itu. Misalkan di masjid sedang ada pembangunan, lalu kita iuran 1 sak semen gitu aja sebagai jariyahnya. Supaya apa? Nanti ketika meninggal dunia, dilalahnya kita itu banyak tabungan dosanya daripada tabungan pahalanya, maka ditolong dengan pahala sedekah jariyah kita berupa 1 sak semen tadi. Kalau sekarang ini kita belum pernah sedekah jariyah Pak. Terus bagi keluarganya, misalkan ada orang tuanya, kita kayaknya orang tua saya nggak pernah sedekah jariyah, sedangkan orang tua sudah meninggal dunia, dan kita sebagai anaknya itu mempunyai kemampuan harta, kita mensedekahkan jariyah untuk almarhumah. Jadi misalkan ada pembangunan masjid tadi itu, kita beli sak semen, ini sedekah jariyah atas nama almarhumah ibu saya, almarhumah suami bapak saya dan seterusnya. Dengan seperti itu mudah-mudahan almarhumahku atau almarhumah mendapatkan angin segar dari sedekah jariyah itu. Maka itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu ya
kita di satu sisi memang sudah menjadi orang tua, tapi di sisi lain kita itu juga seorang anak dari orang tua kita yang sudah barangkali sudah meninggal dunia. Maka jangan cuma merasa jadi orang tua yang mengharuskan anak kamu harus soleh, kamu harus pintar ngaji dan seterusnya. Sedangkan kita itu juga sama-sama anak sebenarnya, anak dari orang tua kita. Tapi kita ngaji aja nggak mau, sholat aja bolong-bolong, puasa ogah-ogahan. Kita mengharapkan anak kita soleh, mendoakan kita nanti ketika kita meninggal dunia, tapi kita sebagai anak dari orang tua kita nggak mau jadi anak yang soleh. Nah, maka kayak ini anomali namanya, ini nggak jelas itu namanya. Baik, itu yang keempat. Maka yang keempat, ruh berpindah ke alam barzakh. Terus kemudian setelah di alam barzakh, nanti kiamat, semua dari kita akan merasakan di alam barzakh. Setelah di alam barzakh, kiamat kubro, lalu tinggal selanjutnya ada di fase yang kelima, antara surga atau neraka. Tapi semua dari kita, selama kita ini meninggalnya dalam keadaan Islam, pasti masuk surga. Cuma kita ini nggak ada jaminan masuk neraka dulu atau tidak. Ketika meninggal dalam keadaan Islam, di akhir kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, roh langsung keluar dari tenggorokan. Maka sudah pasti kita akan masuk surga. Cuma kita belum pasti masuk neraka dulu atau tidak. Kalau orang kafir nggak mungkin masuk surga, pasti masuk neraka. Kalau kita mati muslim, pasti masuk surga, tapi belum tentu nanti neraka dulu atau tidak. Maka berdoa kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua dari kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan-ketaatan selama hidup di dunia ini. Nanti kalau meninggal dunia kita dicabut nyawanya dalam keadaan muslim, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu di akhirat, di alam barzakh kita mendapatkan nikmat Allah, di akhirat kita masuk sama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala tanpa ngantri dulu di neraka. Nah, itu terkait dengan perjalanan roh kita. Kesimpulannya, perjalanan roh kita itu ada 5 kali tahapan, dan sekarang roh kita ini berada di tahapan yang ketiga. Masih ada 2 tahapan lagi. 2 tahapan sebelumnya sudah kita lewati bersama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.